Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Varian baru mutasi virus corona B117 asal Inggris telah masuk ke Indonesia sejak akhir Januari meski baru terungkap pada awal Maret. Masyarakat pun diminta memperketat protokol kesehatan meski Kemenkes mengklaim vaksin COVID-19 saat ini masih efektif untuk melawan varian mutan ini. Varian baru mutasi virus corona B117 asal Inggris sebenarnya sudah masuk Indonesia sejak akhir Januari 2021. Tetapi baru membuat gempar sekitar sepekan terakhir karena baru terdeteksi lewat uji sequencing yang hasilnya diumumkan 2 Maret lalu. Dua perempuan pekerja migran asal Karawang yang mendarat secara terpisah di Bandara Soekarno-Hatta diduga tertular corona mutasi baru ini saat bekerja di Arab Saudi. Kasus pertama adalah warga Kecamatan Lemah Abang yang mendarat 28 Januari dan kasus kedua adalah warga Kecamatan Pedes yang mendarat 31 Januari. Keduanya diketahui positif COVID-19 setelah menjalani tes PCR begitu tiba di Bandara Soekarno-Hatta sebelum menjalani karantina. Sesuai protokol, kedua pekerja migran ini juga sudah menjalani isolasi di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta hingga tes PCR-nya dinyatakan negatif dan diperbolehkan pulang ke Karawang pada pertengahan Februari. Jadi gini kan, setelah itu kan kalau PCR ini hanya positif dan negatif. Lalu yang positif ini dikumpulkan dan dilaksanakan dites sequencing genom. Baru keluar kemarin kan. Nah, baru keluar kemarin, jadi langsung Pak Wamenkes langsung melaksanakan press conference. Kemarin berita informasi ke kita langsung komunikasi langsung sama Pak Menkes dan Dinkes Jabar dan BK. Salah satu penyintas corona varian B117 ini bahkan juga sempat menggelar hajatan pernikahan putrinya di Brebes, Jawa Tengah pada akhir Februari. Namun hasil uji sequencing yang baru diumumkan 2 Maret lalu terungkap bahwa virus COVID-19 yang menginfeksi mereka adalah virus mutasi varian baru B117. Gara-gara hasil uji sequencing yang baru keluar ini, Dinas Kesehatan Karawang dan Brebes pun langsung melakukan pelacakan kontak dan tes usap terhadap keluarga kedua pekerja migran penyintas COVID-19 itu. Total lebih dari 40 orang yang berkontak erat dengan keduanya dites. Sebagian sampel dari keluarga juga dibawa ke Kemenkes untuk diuji sequencing. Salah satu pekerja migran penyintas varian B117 ini pun heran karena kembali diminta isolasi mandiri setelah hampir sebulan keluar dari isolasi di Jakarta seusai dinyatakan negatif COVID-19. Saya di sana periksa nggak ngapa-ngapa, negatif. Nah terus pas di sini dia bilang katanya positif, tapi saya dirasa nggak ada, puyeng enggak, pilek enggak, batuk enggak, semuanya enggak. Mungkin kecapean mungkin iya. Sudah berapa lama di sini, Bu? Di sini hampir sebulan, udah sebulan. Di Atlet 11 hari, di hotel 2 hari, di sini udah 20 hari, bahkan udah 22 mungkin. COVID-19 mutasi varian B117 ini pertama kali teridentifikasi di Inggris pada November 2020. Para ilmuwan menyebut virus ini lebih infeksius atau menyebar lebih cepat dibanding varian COVID-19 yang selama ini ada di tanah air. Namun Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat untuk tidak perlu khawatir, asal tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Untuk tidak perlu khawatir karena ditemukannya 2 kasus positif COVID-19 dengan mutasi virus corona dari Inggris atau B117. 2 orang yang terpapar varian baru tersebut saat ini sudah negatif dan belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa varian baru ini lebih mematikan. Pencegahan agar tidak tertular virus dengan varian baru ini juga telah kita lakukan bersama-sama. Untuk itu, mari kita tetap berdisiplin menjalankan protokol kesehatan dengan ketat seiring dengan pelaksanaan vaksinasi yang semakin cepat. Kementerian Kesehatan juga mengklaim vaksin COVID-19 yang digunakan saat ini masih efektif untuk melawan mutasi corona asal Inggris varian B117 ini.
WHO sendiri sudah mengatakan ya bahwa vaksin COVID-19 yang saat ini ada, baik itu Sinovac, Pfizer, AstraZeneca maupun vaksin lainnya, ini masih efektif untuk digunakan mengatasi pandemi COVID-19. Jadi vaksin ini masih bisa digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19. Meski demikian, selama COVID-19 masih berjangkit, virus corona masih bisa terus bermutasi. Para ilmuwan juga terus mengembangkan penelitian karena setiap mutasi yang terjadi bisa berpotensi mengubah sifat virus atau keparahan gejalanya. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan bahaya penyebaran varian mutasi corona di Indonesia ini, kita segera bergabung dengan Profesor Amin Subandrio, Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, lewat sambungan Zoom. Selamat siang, Prof. Amin. Selamat siang, Mas Yuno. Ya, Prof. Amin, kita ketahui bahwa pemerintah mengklaim telah ada varian mutasi baru dari corona yang telah masuk di Indonesia. Lalu apa saja yang harus diwaspadai dengan adanya varian baru ini, Prof. Amin? Baik, varian baru ini B117 ini sejak ditemukan awal tahun lalu, bulan ada yang bilang September akhir atau Oktober atau November. Pada saat itu setelah ditemukan, kemudian dites di laboratorium, memang virus ini memiliki kemampuan untuk bisa masuk ke dalam sel manusia lebih cepat dibanding dengan varian-varian lainnya. Nah, ini kemudian diterjemahkan sebagai kemungkinan si virus itu bisa menular lebih cepat atau bisa menularkan ke lebih banyak orang. Nah, ini tentu harus diamati secara epidemiologis ya. Tadi temuan itu kan ada di laboratorium. Nah, secara epidemiologis itu hanya bisa dilihat ketika kita mengamati di lapangan. Nah, yang dampak yang lainnya adalah dengan banyaknya mutasi yang dimiliki oleh varian tadi, itu ada kekhawatiran bahwa kemungkinan diagnosis PCR juga akan terpengaruhi atau vaksin juga akan terpengaruhi. Tapi sampai saat ini belum ada arahan untuk menyesuaikan diagnostik maupun PCR ya, karena masih dianggap cukup efektif. Baik. Nah, kemudian juga ada kekhawatiran bahwa virus ini akan menyebabkan sakitnya lebih berat atau meningkatnya angka kematian. Memang ada di beberapa negara pengamatan yang mengkaitkan infeksi virus itu dengan kematian yang lebih tinggi, tetapi jumlahnya masih terlalu sedikit untuk bisa membawa kita kepada kesimpulan itu, ya, sehingga saat ini belum cukup kuat bukti yang mengkaitkan varian itu dengan meningkatnya kematian. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ini yang penting sebetulnya buat kita masyarakat, kita harus melakukan kewaspadaan umum ya, universal precaution. Artinya apa yang kita lakukan terhadap virus itu, apakah dia varian A, varian B, ataukah dengan sifat macam-macam, itu yang harus kita lakukan sama. Jadi 3M atau sekarang menjadi 5M atau 7M, ya apapun itu, tapi intinya adalah pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak itu tetap harus dilakukan. Dan juga kita punya kewajiban, di sisi pemerintah punya kewajiban untuk melakukan testing, tracing, dan treatment itu sama dengan untuk semua virus. Karena kita kan sehari-hari kita tidak tahu virus yang berkeliaran itu apakah virus yang biasa ataukah varian-varian dari Inggris. Ya. Dan juga kita juga mesti memahami bahwa setiap kali virus itu bereplikasi, dia akan punya kesempatan untuk bermutasi. Walaupun tidak semua mutasi itu akan menambah keganasan si virus atau menambah sifat-sifat jelek dari virus. Bahkan dari sekian banyak mutasi yang terjadi di virus itu sebetulnya hanya persentasenya kecil sekali di bawah 10% yang menyebabkan virus itu tambah kuat.
Ya. Ya. Yang lainnya virusnya dia tetap seperti itu atau bahkan menyebabkan dia mati. Ya, Prof, yang seperti kita khawatirkan bahwa penyebarannya akan lebih tinggi dibandingkan dengan varian sebelumnya. Namun, apakah ada kemungkinan bahwa varian ini telah lama berada di Indonesia? Karena kita ketahui bahwa sebelumnya dari Inggris saja sudah disebutkan sejak September lalu dan juga di Indonesia pada Januari, namun baru diinformasikan ke masyarakat pada awal Maret ini. Kemungkinan itu tidak bisa disangkal. Jadi karena dengan efektifnya transportasi di seluruh dunia, maka dari manapun virus itu bisa masuk ke semua negara yang punya hubungan dengan dunia internasional. Ya, tetapi dari data yang kita miliki sampai dengan Januari itu memang belum ditemukan, ya. Dan yang ditemukan itu kan dari akhir Januari, walaupun ada beberapa laporan baru di tempat lain sudah ditemukan juga. Tapi ya kita berharap sih ini tidak terus melebar, ya. Tetapi kita sudah punya kegiatan, ya, artinya sejak Januari itu antara Kementerian Ristek-Brin dan juga Kementerian Kesehatan sudah membentuk satu ya semacam konsorsium untuk meningkatkan kapasitas kita dalam melakukan whole genome sequence. Kita targetkan kalau saat ini kita baru mensubmit 500 sequence, ya, ke depannya kita mengharapkan di tahun ini kita bisa melakukan sequence terhadap 5 sampai 10.000 virus. Jadi diharapkan dengan peningkatan jumlah whole genome sequence itu kita bisa mendeteksi lebih awal, ya, lebih dini kalau ada virus-virus yang masuk ke virus yang varian itu, ya, yang masuk ke Indonesia. Semakin cepat kita bisa mendeteksi, tentu kita bisa lebih cepat juga mengendalikan penyebarannya. Ya, untuk terkait dengan proses dari pengembangan vaksin merah putih saat ini seperti apa, Pak? Apakah juga ini menjadi harapan bagi kita bahwa vaksin merah putih punya harapan lebih baik terkait dengan efektivitas untuk menghadapi varian-varian baru atau mutasi dari corona ini? Ya, ini juga satu hal yang harus kita perhatikan bersama. Satu, bahwa pasti semua pengembang virus itu akan terus mencermati perkembangan yang ada, ya. Jadi kalau misalnya nanti suatu ketika dunia internasional sepakat bahwa vaksin harus disesuaikan, pasti semua pengembangan vaksin itu harus menyesuaikan juga, ya, vaksinnya. Tapi saat ini belum ada arahan apapun untuk mengubah atau menyesuaikan vaksin-vaksin itu. Ya, dan untuk vaksin merah putih kami memang mengembangkannya dengan menggunakan isolat yang beredar di Indonesia. Nah, tentunya sama seperti tadi, apabila kita harus menyesuaikan, artinya apabila sebaran, mudah-mudahan tidak, ya, apabila sebaran varian baru itu sudah begitu luas dan mendominasi populasi, tentunya kita harus melakukan penyesuaian. Tapi saat ini kan virus yang ada yang bersirkulasi di Indonesia masih varian yang lainnya. Ya. Terakhir, untuk vaksin merah putih sendiri akan kapan dibagikan kepada masyarakat atau mulai digunakan terhadap masyarakat, Pak Amin? Iya, kami berharap pertengahan tahun depan kita bisa mendapatkan 2022, Pak, ya? 22, ya, emergency authorization. Ya. Sekarang ini kan program vaksinasi sedang berjalan dan diharapkan akan selesai 15 bulan, ya, gitu, ya, 12 sampai 15 bulan. Jadi mungkin timingnya akan tepat gitu, karena nanti pada saatnya vaksin merah putih itu diharapkan bisa mengcover sekurangnya 50% dari kebutuhan vaksin COVID-19 di Indonesia. Baik, kami harapkan proses pengembangan vaksin merah putih dapat digunakan bagi masyarakat dan juga mampu efektif dalam melawan varian-varian ataupun mutasi baru dari virus corona. Terima kasih Bapak Amin Subandrio, Kepala Lembaga Biomolekuler Eijkman, telah berbagi